Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Aktafan Kardaman. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan memberikan suatu penjelasan tentang apa sih algoritma itu. Di sini saya akan menjelaskan semuanya dari pengantar algoritma, lalu VOCA dan kesimpulan, lalu teknik percabangan hingga teknik perulangan. Dan mari kita simak video berikut ini. Nah, berikut adalah daftar pembahasan dari video ini. Iya, pertama, saya akan menjelaskan apa sih algoritma, apa sih yang dimaksud dengan algoritma itu. Nah, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalahnya, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer dinamakan program. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Orang yang membuat program komputer disebut pemrograman, dan kegiatan merancang dan menulis program disebut pemrograman. Serta ada aktivitas menulis kode program yang disebut coding. Pada pemrograman ditekankan pada pemecahan sebuah masalah. Rancangan pemecahan masalah berisi urutan-urutan langkah-langkah pencapaian sebuah solusi yang ditulis dalam notasi deskriptif atau yang disebut notasi algoritmik. Lalu, singkat sejarah muncul adanya nama algoritma itu apa? Nah, algoritma menurut arti bahasa kata algoritm yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi yang dibaca oleh orang barat menjadi algoritm. Seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau dalam bahasa Inggris disebut The Book of Restoration and Reduction. Perubahan kata dari kata algoritm menjadi algoritm muncul karena algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna dari aslinya. Lalu, apa sih ciri-ciri sebuah algoritma? Nah, yang pertama, algoritma memiliki sebuah input atau masukan, lalu membutuhkan suatu proses tertentu. Selanjutnya, merupakan pola pikiran dan pola logis yang menghasilkan sebuah output. Lalu, memiliki instruksi yang tegas dan jelas tanpa memberikan kesan yang membingungkan atau ambiguitas. Lalu yang terakhir, algoritma harus memiliki apa yang disebut dengan stopping rule, yaitu akhiran untuk berhenti. Kelima poin di atas merupakan ciri-ciri utama dari sebuah siklus algoritma. Jadi, apabila sebuah sistem ataupun sebuah pemikiran tidak memiliki poin-poin yang sudah disebutkan tadi, maka
hal tersebut tidak dapat disebut sebagai algoritma. Lalu, setelah ciri-ciri dan arti dari algoritma, apa sih sifat dari algoritma itu? Nah, sifat dari algoritma yang pertama, tidak menggunakan simbol ataupun suatu bahasa pemrograman, meskipun nantinya berguna untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan komputer ataupun pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman khusus, sehingga sifatnya universal dan bisa digunakan di mana dan kapanpun saja. Yang ketiga, notasinya yang digunakan pada algoritma adalah universal, sehingga bisa digunakan pada seluruh bahasa pemrograman apapun tanpa terkecuali. Lalu, apa sih definisi algoritma? Nah, di sini aku menjelaskan. Definisi algoritma yang pertama yaitu langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh dan diselesaikan. Yang kedua, suatu proses yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Lalu, yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Nah, contoh dari sistem algoritma. Nah, apa sih contohnya sistem algoritma? Nah, berikut adalah contoh dari sistem algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satunya mengkoneksikan perangkat kita kepada jaringan internet, yaitu sebuah WiFi. Dan berikut adalah video dari contoh sistem algoritma. Nah, berikut contoh dari sistem algoritma, yaitu sebuah contoh mengkoneksikan perangkat ke jaringan WiFi. Yang pertama, kita memulai dengan menyiapkan sebuah perangkat, yaitu sebuah Android handphone yang akan disambungkan kepada WiFi. Lalu yang kedua, kita pilih jaringan WiFi yang tersedia. Salah satu contohnya yaitu kita mencoba untuk menyambungkan dengan WiFi ini. Lalu tahap ketiga, kita masukkan password yang telah kita ketahui. Nah, setelah password yang kita ketahui sudah kita tulis dan kita ingin masukkan, lalu kita sambungkan. Jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan gagal koneksi. Namun, jika sesuai, koneksi internet akan aktif dan WiFi dapat digunakan. Nah, jadi jika sesuai, koneksi internet aktif dan WiFi telah dapat digunakan, dan pesan WhatsApp pun sudah bermunculan masuk ke handphone kita. Lalu, yang terakhir, selesai. Nah, pada pembahasan yang kedua, yaitu flowchart dan pseudocode. Jadi, apa sih flowchart? Nah, flowchart bukanlah merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma ataupun pseudocode. Flowchart pada dasarnya merupakan sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Fungsi utama dari flowchart ini adalah untuk menggambarkan sebuah desain program dan untuk mempresentasikan sebuah program atau sistem yang akan kita buat, yaitu berdasarkan pola pikir kita
yaitu berdasarkan algoritma. Lalu, unsur-unsur dari flowchart. Jadi, secara umum, flowchart menerapkan unsur atau komponen yang sama seperti komponen pada pemrograman. Jadi, berikut beberapa unsur dari flowchart. Yang pertama, input percabangan, yaitu biasanya menggunakan command, if, dan switch. Lalu, perulangan. Biasanya menggunakan command atau kode while for each loop. Lalu yang terakhir ditutup dengan output. Flowchart dibuat sesuai dengan algoritma yang telah disusun dan kemudian dibuat sesuai dengan urutannya, serta ketentuan-ketentuan yang lainnya dengan dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. Lalu, apa sih contoh penerapan dari flowchart? Nah, sebelum kita mengarah ke contoh penerapan dari flowchart ini, kita perlu tahu beberapa simbol dari flowchart. Berikut adalah gambar dari beberapa simbol flowchart. Nah, yang pertama ada terminator, simbol yang menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Yang kedua yaitu proses, simbol yang menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan atau diproses oleh komputer. Lalu di situ ada decision, simbol yang menunjukkan untuk melanjutkan proses selanjutnya tergantung dari kondisi yang ada. Lalu dokumen. Nah, simbol yang menunjukkan dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Lalu ada multiple dokumen, simbol yang menunjukkan dokumen. Lalu multiple dokumen lagi, yaitu menunjukkan dokumen dalam bentuk fisik lebih dari satu. Di situ ada store data, simbol yang menunjukkan penyimpanan data dengan berbagai format. Selanjutnya ada internal storage, simbol yang menunjukkan penyimpanan data yang bersifat lokal. Lalu tipe data, simbol yang menunjukkan sebuah tipe data. Lalu ada database yang menunjukkan penyimpanan data. Lalu input-output data, yaitu menunjukkan proses input-output dari sebuah data. Lalu ada display, simbol yang menunjukkan informasi yang akan ditampilkan kepada user. Lalu manual operation, simbol yang menunjukkan manual operasi. Lalu ada merge, simbol yang menunjukkan penggabungan antar proses. Selanjutnya ada manual input, simbol ini menunjukkan inputan data yang dilakukan secara manual. Lalu ada konektor yang menunjukkan penghubung di chart dan halaman yang berbeda. Nah, selanjutnya berikut adalah contoh penerapan dari flowchart, yaitu seperti berikut. Nah, contoh penerapan flowchart ini berikut telah dibuat dalam sebuah bentuk flowchart dan berikut adalah contoh gambarnya. Nah, selanjutnya setelah flowchart yang tadi, baru kita beranjak kepada pseudokode. Apa sih yang dimaksud dengan pseudokode? Nah, pseudokode merupakan sebuah pengembangan dari algoritma, di mana sesuai dengan namanya, pseudokode menggunakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari
suatu masalah. Pseudokode menggunakan banyak sekali komen yang populer yang banyak kita pelajari, misalnya saja seperti if, else, dan then, serta menggunakan kode atau tanda-tanda tertentu seperti tanda underscore, tanda koma, titik, tanda kutip, tanda panah kiri dan kanan, serta tanda-tanda yang lainnya. Untuk dapat membuat sebuah pseudokode, maka paling tidak kita harus mengetahui algoritma dari suatu masalah terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dirubah ke dalam bentuk yang lebih ringkas dengan tambahan berupa kode dan data-data tertentu. Lalu, selanjutnya ada teknik percabangan. Teknik percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, bahkan lebih. Lalu percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true or false. Bila benar, true, maka pernyataan yang ada dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah, false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Lalu, berikut adalah pernyataan dari if else, hingga if, elif, dan else. If, pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean yang diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Lalu yang tadi, bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan di if dieksekusi. Bila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Lalu, if, else, dan else disebut juga if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi benar, maka digunakan pernyataan berikut. Lalu, untuk menguji if suatu buah kondisi, bila hasilnya benar, maka pernyataan blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, pernyataan tidak dieksekusi. Sintaksnya adalah seperti berikut. Lalu, pernyataan if else. Pernyataan if else menguji dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua kalau salah. Sintaksnya adalah seperti ini. Lalu, pernyataan if else digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalam yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau else yang benar, maka dijalankan adalah yang di blok else. Sintaksnya yaitu seperti berikut. Lalu, yang terakhir ada teknik perulangan. Teknik perulangan atau looping adalah suatu perintah pada PHP yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Ide dasar di balik sebuah loop adalah untuk mengotomatiskan tugas yang berulang dalam suatu program untuk menghemat waktu serta usaha. PHP mendukung 4 jenis loop yang berbeda. Yang pertama, while. Loop melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Lalu, do while. Blok kode dieksekusi sekali dan kemudian kondisinya dievaluasi. Jika kondisi ini benar, pernyataan diulangi selama kondisi yang ditentukan pun benar. Lalu, for loop. Melalui blok kode sampai penghitung mencapai angka yang ditentukan. Yang keempat, for each. Loop melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array.
Berikut sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan.